Saudara yang dikasihi Tuhan, hari yang kita alami saat ini, yang sedang kita lewati saat ini begitu berat. Mungkin kita berkata, di mana Engkau Tuhan? Mungkin kita berkata, mana pertolongan Tuhan? Mana kuasa Tuhan? Mana kehebatan Tuhan? Kalau Tuhan benar-benar ada, tunjukkanlah kuasa-Mu bagi bangsa kami, bagi keadaan kami, bagi ekonomi kami. Sehingga kadang-kadang saudara, dalam penantian yang begitu lama, dalam penantian yang begitu membuat kita merasa bahwa tidak ada pertolongan, kadangkala kita meragukan kekuatan daripada Tuhan. Penantian itu kadangkala membuat kita tidak tahu bahwa Allah sangat mengasihi kehidupan kita. Sebab kadangkala penantian itu kita melewati berbagai macam kondisi. Di dalam penantian kita mengalami suka dan duka. Di dalam penantian kita mengalami sukacita dan air mata. Di dalam penantian kita mengalami putus asa, ya. Di dalam penantian kita mengalami duka. Di dalam penantian kita mungkin ditinggalkan oleh orang-orang yang kita sayangi. Dalam penantian kita ditinggalkan oleh orang-orang yang dulu benar-benar mendukung kita, bersama-sama dengan kita, berjuang dengan kita. Tetapi ingat saudara, Allah yang menciptakan langit dan bumi, Dia adalah Allah yang setia di dalam kehidupan kita. Biarpun bumi ini bergoncang, biarpun segala sesuatu meninggalkan kita, tetapi Allah yang kita sembah, Allah yang kita imani, Dia senantiasa ada bersama-sama dengan saudara. Karena itu saudara, malam hari ini kita akan belajar dari salah satu tokoh yang luar biasa, di mana Tuhan izinkan dia untuk mengalami penantian yang begitu panjang. Mari kita buka Alkitab kita dari Kejadian pasal 17, ya. Kejadian pasal 17 ayat 15 sampai ayat yang ke-27. Sekali lagi, Kejadian pasal 17 ayat 15 sampai ayat yang ke-27. Saudara, ini adalah cerita bagaimana Abraham dipersiapkan, dipanggil oleh Tuhan untuk masuk di dalam rencana yang besar. Ya. Ketika manusia jatuh di dalam dosa, maka manusia mencari bagaimana caranya untuk memperbaiki hubungan dengan Allah. Tetapi manusia tidak menemukan bagaimana caranya untuk membangun hubungan yang baik dengan Tuhan. Karena itu Allah punya inisiatif sendiri untuk memperbaiki hubungan manusia dengan Allah lewat rencana yang sudah Allah siapkan. Ya. Jadi dalam hal ini kita melihat di dalam kehidupan Abraham. Abraham adalah seorang tokoh yang luar biasa. Dia adalah orang yang berasal dari tanah Ur Kasdim. Ya, tanah yang begitu jauh, tanah yang begitu, di sana dia mendapatkan kekayaan yang luar biasa, mendapatkan segala macam. Tetapi kita melihat dia meninggalkan semua itu ketika Allah memanggil dia untuk masuk di dalam rencananya. Tetapi saudara, untuk masuk di dalam rencana Allah yang besar, ya, kita memerlukan yang namanya harga. Kita harus rela berkorban. Dan kita melihat di sini, di mana Abraham rela meninggalkan segala sesuatu. Dan dia masuk di dalam rencana Allah. Dia masuk di dalam perkara Allah yang luar biasa. Tetapi saudara, kita melihat di dalam pembacaan kita di sini, Abraham diizinkan Tuhan untuk mengalami yang namanya penantian. Ya. Apakah Abraham kurang beriman? Apakah Abraham tidak percaya pada janji Allah? Apakah Abraham seolah-olah sudah mulai meragukan Tuhan? Ya, kalau kita melihat dalam pembacaan ini, kita melihat
beberapa hal yang membuat kita sebagai manusia biasa ya mempertanyakan kepercayaan Abraham, mempertanyakan iman Abraham. Apakah tertawanya Abraham adalah tertawa ketidakpercayaan kepada Allah? Atau tertawa Abraham adalah sikap mencemooh pada janji Allah? Atau sikap kebingungan akan bagaimana mungkin dua orang yang lanjut usia bisa menghasilkan keturunan seperti yang Allah firmankan. Tetapi Alkitab menjelaskan bahwa Allah tidak menegur Abraham. Itu kenapa? Karena secara manusia Allah mengerti posisi Abraham. Justru Allah hanya mempertegas bahwa garis keturunan Abraham adalah melalui Sarah, bukan melalui Hagar. Ya, kalau kita melihat di dalam Kejadian 17 ayat 19 ya sampai ayat yang ke-21. Nah, kita boleh saja menduga Abraham kini sudah tidak beriman lagi, sudah mulai meragukan Tuhan. Ada bukti kuat di sini, yaitu Abraham menawarkan Ismail sebagai penggenapan janji Allah ya dalam Kejadian 17 ayat 18. Yang jelas sikap Allah terhadap Abraham tidak menjadi berubah. Sekalipun Abraham seolah-olah berubah kepada Tuhan dengan menawarkan pengganti anak perjanjian dari Allah, tetapi Allah tidak pernah berubah. Ya. Kalau manusia itu biasanya berliku-liku. Hari ini iya, hari ini tidak. Tetapi kita melihat di sini, ya, kita melihat di sini ada satu hal yang kita melihat di sini. Allah menjadi sumber anugerah yang pasti dalam ketidakpastian. Allah sumber anugerah yang pasti dalam ketidakpastian. Ya. Nah, kita akan melihat di sini beberapa hal ya, Allah sumber anugerah yang pasti dalam ketidakpastian. Ketika Abraham dan Sarah berada dalam posisi yang tidak pasti, maka mereka mulai melupakan akan janji Allah bagi mereka. Mereka mencoba menyelesaikan persoalan dalam penantian mereka dengan bagaimana ya Hagar ya disodorkan kepada Abraham oleh Sarah supaya bisa menghasilkan keturunan. Jika Allah sumber anugerah yang pasti, maka yang pertama yang harus kita lakukan adalah hadapi kemustahilan bersama Tuhan. Ya, di ayat 17. Ya, di ayat 17. Lalu tertunduklah Abraham dan tertawa serta berkata dalam hatinya, mungkinkah bagi seorang yang berumur 100 tahun dilahirkan seorang anak, dan mungkin Sarah yang berumur 90 tahun itu melahirkan seorang anak? Ya, di sini Sarah di mata dunia itu tidak dapat memberikan harapan. Ya, umpama seperti barang rongsokan yang tidak bisa didaur ulang lagi. Tetapi Allah datang kepada mereka, meneguhkan hati mereka bahwa lewat Sarah akan mendapatkan keturunan. Sebab itu saudara, dalam kemustahilan itu, mari kita bersama dengan Tuhan. Mari kita andalkan Tuhan. Mari kita libatkan Tuhan di dalamnya. Hari-hari yang kita lewati, persoalan hidup yang kita alami, libatkan Tuhan di dalamnya. Tuhan datang kepada Abraham, menegaskan kembali janjinya, menegaskan kembali iman Abraham, bahwa hanya Allah, Abraham, Ishak dan Yakub yang sanggup melakukan segala sesuatu. Ya, hanya Yahweh yang bisa melakukan segala sesuatu yang mustahil bagi dunia. Karena itu saudara, hadapi kemustahilan bersama dengan Tuhan. Ya, apapun yang engkau alami, apapun yang engkau hadapi hari-hari ini, hadapi kemustahilan itu bersama dengan Tuhan. Ya, hadapi kemustahilan itu bersama dengan Tuhan. Nah, karena itu yang kedua, ya, yang kedua, jika Allah sumber anugerah yang pasti, yang harus kita lakukan adalah mengimani janji Allah. Ya, janji Allah kepada Abraham ketika dia dipanggil dari awal oleh Allah adalah jelas. Bukan janji yang kosong. Bukan janji, hanya janji manis, bukan. Kalau Allah yang berjanji, maka dia pasti akan menepati. Bagaimanapun caranya, bagaimanapun terrealisasinya, itu adalah cara Allah.
Dan cara Allah untuk menggenapi janjinya kepada Abraham adalah lewat penantian yang begitu panjang. Saudara, berapa lama sudah Anda menanti janji Allah? Berapa lama sudah bergumul tentang pergumulan hidup saudara? Berapa lama saudara sudah menantikan pertolongan campur tangan Tuhan di dalam keluarga Anda? Bagaimana Anda sudah menantikan melibatkan Tuhan di dalam pekerjaan pelayanan saudara? Bagaimana Tuhan sudah bagaimana saudara melibatkan Tuhan di dalam masa depan saudara? Sudah berapa lama engkau menantikan pertolongan Tuhan? Karena itu malam hari ini saya mau menegaskan bahwa imani janji Allah. Sebab kalau Allah yang berjanji pasti dia akan menepati. Ya, pasti dia akan menepati setiap janjinya. Karena Allah tidak pernah berdusta bagi manusia. Yang berdusta itu Anda dan saya. Kita sebagai manusia ini kadangkala ketika kita di zona di mana kita tidak mampu melakukan apa-apa, lalu kita akan mengumbar segudang janji kepada Allah. Ketika engkau Tuhan akan menolong saya, maka saya akan nanti rajin beribadah, saya rajin melayani, saya akan mendukung pelayanan Tuhan, saya mendukung hamba-hamba Tuhan. Tapi ketika kita sudah lepas dari jerat yang mengekang kita, maka semua yang kita umbar-umbarkan kepada Tuhan kita akan melupakannya. Ya, kita akan melupakannya. Nah, itu yang kedua, kita harus imani janji Allah. Nah, jika Allah sumber anugerah yang pasti, yang harus kita lakukan yang ketiga adalah harus taat secara total kepada Allah. Harus taat pada firman Tuhan. Harus taat pada kebenaran yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Ketika Abraham diberikan janji oleh Allah, maka bukan hanya menghadapi bersama Tuhan kemustahilan itu, bukan hanya mengimani kemustahilan itu bisa diselesaikan, tetapi perlu yang namanya ketaatan pada firman Tuhan. Iman boleh saja ada, kalau kita tidak taat pada apa yang sudah Tuhan tetapkan, maka Tuhan akan membuat kita tidak akan melihat janji itu. Apakah Abraham taat menunggu janji daripada Allah? Saya rasa tidak, saudara. Kenapa? Mereka mencoba menyelesaikan persoalan yang sedang mereka hadapi. Dengan apa? Sarah memberikan Hagar kepada Abraham, sehingga Hagar memberikan seorang anak kepada Sarah. Apa yang terjadi, saudara? Masalah besar yang terjadi. Dalam keluarga Abraham terjadi yang namanya perpecahan, terjadi yang namanya perselisihan, sukacita hilang, damai sejahtera hilang di dalam keluarga Abraham. Sebab itu saudara, jangan coba-coba mengambil bagiannya Tuhan. Jangan mencoba-coba memposisikan diri sebagai Tuhan. Sebab kita tidak bisa menyamakan diri kita seperti Allah. Karena kita ini manusia yang terbatas. Manusia yang penuh kelemahan. Manusia yang penuh keterbatasan. Sebab itu, mari libatkan Tuhan dalam segala hal. Jika Allah sumber anugerah, apapun yang mustahil bagi kita, Allah sanggup melakukannya. Mustahil adalah perbendaharaan orang-orang yang tidak beriman kepada Tuhan. Mustahil adalah perbendaharaan orang-orang malas dan putus asa. Mustahil adalah orang-orang Kristen yang tidak mengenal firman Tuhan. Mustahil adalah perbendaharaan orang yang terintimidasi oleh iblis. Ingat baik, hal ini, kemustahilan bukan akhir segalanya, karena kita memiliki Allah yang tidak dapat dibatasi oleh kemustahilan. Ya, apa kemustahilan yang kita alami hari-hari ini? Ingat baik saudara, ada Allah yang menjadi sumber anugerah yang pasti dalam kehidupan kita. Ada 3 hal yang harus kita imani dan harus kita percaya. Yang pertama adalah hadapi kemustahilan bersama Tuhan. Yang kedua, imani janji Allah. Dan yang ketiga, harus taat pada firman Allah. Jangan taat kepada sesama. Jangan percaya pada omong kosong yang diberikan oleh dunia. Tetapi harus percaya dan imani, taat pada kebenaran firman Tuhan. Amin.